Jurnalis keliling, gayanya pengobat pening. Bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha. Sahabat jurnalis keliling, inilah suasana acara pembukaan musyawarah kerja Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan atau JPKP Sumatera Barat. Dihadiri oleh para pengurus DPW JPKP Sumbar, para wakil atau relawan JPKP dari 19 kota kabupaten di Sumatera Barat, berlangsung pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 di Aula Hotel Kriat Bumi Minang, Padang. Ferry Salman selaku Ketua Panitia Acara dan Sekretaris DPW JPKP Sumatera Barat mengatakan bahwa musyawarah kerja yang menghadirkan para pengurus DPW JPKP dan para perwakilan relawan JPKP yang ada di 19 kota atau kabupaten di Sumatera Barat ini bertujuan untuk memantapkan konsolidasi organisasi. Dalam waktu dekat diharapkan kepengurusan DPD JPKP di setiap kota dan kabupaten segera terbentuk. Sebelum membuka kegiatan musyawarah kerja DPW JPKP secara resmi, Syarifuddin SAK selaku Ketua DPW JPKP Sumatera Barat menyampaikan bahwa JPKP adalah organisasi kemasyarakatan yang siap mendampingi pemerintah untuk mensukseskan program-program pembangunan. Segenap insan relawan JPKP harus siap melayani masyarakat untuk mensosialisasikan program-program pemerintah. Musyawarah kerja wilayah DPW JPKP Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 November 2019 saya buka dengan resmi. Penyerahan secara simbolis SK DPD JPKP Payakumbuh oleh Sekretaris Wilayah kepada Ketua DPD JPKP Payakumbuh Bapak Wandi E. Henry SE. Persyaratan SK kepengurusan DPD JPKP Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh calon ketua DPD JPKP Mentawai yang diterima langsung oleh Ketua DPW JPKP Sumatera Barat Bapak Safruddin SAG. Yang pertama, program pertama JPKP Sumatera Barat. Yang pertama adalah mendampingi kegiatan-kegiatan pemerintah di daerah, baik secara fisik, baik secara non-fisik. Yang pertama, membantu, karena organisasi JPKP adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi yang siap melayani masyarakat dalam keadaan apapun, baik secara kesehatan dan mendampingi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terhimpun di dalam organisasi JPKP adalah gabungan atau relawan Joko Widodo, dan dalam hal ini kita sudah meninggalkan namanya 01 dan 02, kita rangkul semuanya dalam rangka kerjasama untuk membantu masyarakat.
di Sumatera Barat. Insya Allah dalam 2 atau 3 minggu ini sudah siap seluruh struktur DPD yang terbentuk, dan kita siap untuk mengeluarkan SK-nya. Setiap kegiatan pemerintah yang ada di daerah itu kita selalu mendampingi, kita selalu awasi dalam rangka menjaga kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. Nah, itu yang kita jaga. Itu di bidang kesehatan. Apabila masyarakat lemah, masyarakat yang tidak mampu, insya Allah JPKP Sumatera Barat dan DPD-nya siap membantu, mendampingi, mencari solusi untuk dapat bisa yang bersangkutan atau masyarakat yang sakit, insya Allah kita yang kita cari solusi. JPKP siap untuk membantu perpanjangan tangan untuk membantu masyarakat. Itu kerja kami tanpa pamrih. Kami tidak akan memungut biaya sepeserpun. Jadi salah satu kebijakan yang ada di peraturan dari pusat ADRT, apabila ada kepengurusan baik itu DPW, DPP, DPC, DPD yang memungut biaya terhadap masyarakat, langsung digarisbawahi dipecat dari keanggotaan JPKP. Kalau bicara visi dan misi dari JPKP itu sudah terstruktur semua, itu ada ADRT yang menunjukkan bahwasanya visi kita itu mengayomi atau bisa dibilang sebagai mitra pemerintah untuk kita mensosialisasikan program-program pemerintah ke masyarakat. Mungkin kalau visi kita, mungkin kalau misi kita itu membantu pemerintah untuk sebagai bisa dibilang mitra pemerintah lah, untuk bisa mensosialisasikan program-program pemerintah ke masyarakat. Dan juga kita di sini di JPKP kita adalah mengontrol adakah orang-orang nakal di bawah. Nah itu sebenarnya ini kebanyakan masyarakat banyak yang belum mengetahui apa program-program pemerintah, jadi kita bisa mensosialisasikan, bisa dibilang sebagai tangan pemerintah lah. Demikian kabar jurnalis keliling. Bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa.